Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini berbeda dari biasanya, saya tidak akan membahas panjang lebar soal keilmuan. Namun saya akan membahas perihal banyaknya kasus di ruang supranatural, di dunia ilmu hikmah dan lain sebagainya. Jadi kasus ini bermula saat ada mungkin hanya satu orang saja. Hanya satu orang datang kepada saya, lalu dia bertanya soal seperti konjur dan lain sebagainya. Kemudian metode-metode pengisian hodam, scan media, jasa terawang masa depan, terawang jodoh dan lain sebagainya. Dan terawangan-terawangan itu dilakukan oleh murid atau orang yang belajar ke Padepokan Sukma Lanang Sajati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kasus praktek ilmu konjur spirit dan lain sebagainya, sukubus atau apapun itu, saya tidak tahu, tidak paham juga. Nah, mereka datang kepada saya mengatakan bahwasanya ada murid SLS yang mempraktekkan konjur, pengisian hodam dan lain sebagainya. Bukan hanya konjur ya, tapi ada praktek orang SLS juga pernah belajar di sini. Dia juga memang betul murid saya dan dia mempraktekkan proses pengisian hodam dan lain sebagainya. Nah, jadi awalnya satu kasus, dua kasus, namun semakin hari semakin banyak kasus seperti itu. Banyak orang-orang yang bertanya mengenai murid-murid atau didikan-didikan SLS. Orang-orang yang saya didik, murid-murid yang belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati. Nah, jadi ada dari murid-murid Padepokan Sukma Lanang Sajati yang mempraktekkan beberapa hal yang tidak pernah saya ajarkan. Contohnya adalah menerawang nasib orang. Kedepannya ini orang bakal bagaimana, itu tidak pernah saya praktekkan. Kalaupun saya memprediksi karir seseorang, itu bukan dari hasil terawangan. Ingat, bukan dari terawangan, tapi dari hasil ilmu falak. Saya hitung, saya hisab nama orang tuanya, hisab usahanya, dan lain sebagainya. Menggunakan hisab abjadiyah, menggunakan metode-metode hisab yang lainnya. Gitu. Nah, saya menggunakan metode-metode hisab, menggunakan metode-metode falak untuk memprediksi seseorang. Maksudnya memprediksi seseorang ini apakah yang sakit akan sembuh, apakah usahanya akan lancar, apakah wisudanya akan lancar, apakah hubungan asmaranya akan baik, atau apapun itu. Nah, itu semua saya praktekkan dengan ilmu falak, bukan dengan terawangan. Tapi ada beberapa murid Padepokan Sukma Lanang Sajati yang mempraktekkan hal tersebut menggunakan ilmu terawangan. Nah, bukan hanya itu, tapi masih banyak yang lainnya. Ada yang melakukan pengisian hodam, konjur, scan media, dan lain sebagainya. Padahal itu tidak pernah saya praktekkan ya. Untuk saat ini, saat saya berkecimpung di dunia ilmu hikmah, saya membaca dalil-dalil, membaca kitab, ternyata hal seperti itu tidak boleh, akhirnya tidak saya lakukan. Nah, jadi apa tanggapan saya tentang murid-murid atau orang-orang yang belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati yang mempraktekkan hal-hal tersebut? Yang pertama yang harus saya jelaskan adalah orang-orang yang belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati, mereka bukan anak saya. Maksudnya bukan anak saya ini, saya tidak bisa memantau mereka 1 kali 24 jam. Saya tidak bisa memegang kepala mereka, saya tidak bisa mengontrol hidup mereka sepenuhnya. Jadi orang belajar kepada saya, belajar ilmu hikmah, oke, saya didik, tapi setelah dia pulang dari tempat saya, dia ambil program gemblengan, misalkan ya, dia ambil program guru besar, misalkan datang ke tempat saya belajar, saya didik, saya ajarkan beberapa metode-metode, saya ajarkan beberapa fikih, kaidah, akidah, dan lain sebagainya. Nah, setelah dia pulang dari tempat saya, kan saya tidak bisa ngontrol dia lagi. Saya tidak bisa memantau dia 1 kali 24 jam. Oleh karena itu, hal-hal yang dia lakukan di luar sepengetahuan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Itu yang pertama, mereka bukan anak saya yang saya pantau 1 kali 24 jam. Jadi saat mereka melakukan hal-hal di luar daripada yang saya ajarkan, itu urusan mereka. Dan saya tidak ikut campur terhadap hal-hal tersebut. Mereka melakukan proses konjur, mereka melakukan proses scan media, terawang masa depan, itu bukan urusan saya. Ya, saya tidak bertanggung jawab karena saya yakin semua hal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Seandainya murid-murid saya ini nanti begitu dia mati, dia akan ditanya oleh malaikat, "Kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu melakukan seperti ini?" Kalaupun dia membawa-bawa nama saya akan menjawab di hadapan malaikat, "Bukan urusan saya karena saya tidak pernah mengajarkan hal itu." Kalaupun yang dia lakukan sesat, ngawur, itu urusan dia yang kena dosa. Saya tidak ada urusan. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengajarkan hal itu sedikit pun. Begitu. Nah, yang kedua,
Tidak semua murid Padepokan Sukma Lanang Sajati itu benar-benar belajar. Saya ulangi satu kali lagi. Tidak semua murid Padepokan Sukma Lanang Sajati benar-benar belajar. Sebagian daripada mereka ada yang niatnya menjual belikan keilmuan, ada yang niatnya mencari duit, ada yang niatnya pengen jagoan, pengen terlihat wah, pengen punya padepokan, pengen berwibawa dan lain sebagainya. Jadi tidak semua niat orang yang datang ke saya ini, orang-orang yang datang belajar kepada saya ini, niatnya tidak semua bersih. Banyak niat-niatnya yang kotor dan lain sebagainya. Kalaupun memang awalnya bersih, setelah dia terjun ke dunia supranatural, terjun ke dunia ilmu hikmah, mungkin ada godaan-godaan yang tidak bisa dia tahan. Akhirnya dia sesat juga. Meskipun awalnya tidak sesat, meskipun dia awalnya benar, amanah, tapi begitu keluar, dapat godaan duniawi, dan akhirnya ya sesat juga. Gitu. Jadi itu tadi poin nomor 2, tidak semua murid-murid saya itu benar, tidak semua murid-murid saya itu soleh, tidak semua murid-murid saya ini berdiri di akidah yang benar. Ya, tidak semua, karena ada yang awalnya benar jadi salah, awalnya benar jadi ngawur. Banyak yang seperti itu, mereka tidak tahan dengan godaan duniawi. Dan saya tidak bisa mencaci mereka demikian, tidak bisa, oh kamu tolol bodoh, nggak bisa, karena kan semua punya prosesnya masing-masing. Mereka yang melakukan hal-hal tersebut seperti misalkan terawang masa depan atau misalkan mereka melakukan konjur dan lain sebagainya, ya. Saya sudah memberitahu itu memang tidak ada di dunia ilmu hikmah. Kamu kalau mau begitu jangan bawa-bawa ilmu hikmah. Saya sudah memberitahu keputusan mereka mau berhenti atau lanjut itu ada di tangan mereka. Ya, bahkan bukan saya doang, bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa sampai membuat orang masuk Islam secara kamu masuk Islam, kamu masuk enggak. Nabi Muhammad SAW hanya memberikan pencerahan, mendakwahkan Islam. Ya, seandainya Nabi Muhammad bisa mengislamkan orang, maka semua orang akan Islam. Begitupun iblis, seandainya iblis bisa menyesatkan orang, semua orang akan sesat. Baik Nabi Muhammad ataupun iblis, keduanya sama-sama memberikan kabar. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Terserah kita mau ambil yang mana. Saya pun begitu, saya tuh sudah memberitahukan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Saya tidak bisa menyuruh mereka memilih si A atau memilih si B. Saya hanya memberikan opsi A atau B. Kalau A begini, kalau B begini. Kalau benar begini, kalau salah begini. Kalau benar manfaatnya begini, kalau salah konsekuensinya begini. Saya sudah memberitahukan itu. Semua murid-murid saya sudah saya beritahukan seperti itu. Tapi setelah mereka selesai belajar, pulang ke rumah, mereka memilih yang salah, mereka memilih yang sesat, itu urusan mereka. Kalaupun dia nanti mencari saya di akhirat, itu bukan urusan saya. Saya akan debat balik dia di hadapan malaikat. Kalau seandainya dia ternyata mempraktekkan hal-hal yang sesat, lalu nanti di akhirat dia bawa-bawa saya akan debat dia di hadapan malaikat. Karena saya yakinnya bahwa dunia ilmu hikmah, dunia spiritual, dunia ilmu ruhani, namanya pun ilmu ruhani, ini tidak hanya di dunia, ini akan panjang ke akhirat. Apapun yang kita ucapkan, salah sedikit jika tidak diluruskan, itu akan menjadi dosa jariyah. Yang kita lakukan, salah sedikit tidak diluruskan, itu akan menjadi dosa jariyah. Saya pernah salah. Saya dulu mempraktekkan hal-hal yang salah. Setelah saya mengetahui yang benar, maka saya luruskan pemahaman tersebut yang dulunya saya praktekkan. Dulu saya mempraktekkan berbagai macam hal-hal yang menurut ilmu hikmah salah. Contoh, hal-hal yang dulu saya lakukan ya, seperti misalkan dulu masih sering mediumisasi, berbicara dengan jin. Ya, saya sering kali mempercayai ucapan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Dia ngomong ABCD, saya percaya. Setelah saya mempelajari ilmu hikmah, membaca berbagai macam kitab, dan ternyata hal tersebut tidak boleh, maka itu tidak saya lakukan lagi. Silakan antum lihat, mungkin video-video 2 atau 3 tahun yang lalu saya masih ada video-video mediumisasi dan lain sebagainya. Tapi setelah saya menekuni bidang ilmu hikmah secara konsisten, secara fokus, saya tidak pernah melakukan hal itu lagi. Oke? Jadi itu tadi, tidak semua murid saya benar, tidak semua murid saya soleh. Ada yang ngawur juga ada, yang awalnya benar jadi ngawur ada, yang dari awalnya ngawur juga ada. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian poin yang terakhir, poin nomor 3, dalam memilih guru ilmu hikmah, jangan pernah melihat sebesar apa padepokan dia, jangan pernah melihat, oh ini alumni SLS pasti benar, jangan pernah melihat seperti itu. Oh ini dia belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati pasti benar. Oh ini dia belajar pada Kusuma Syahid, oh pasti benar, pasti sanadnya benar. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Karena jangankan orang-orang yang belajar kepada saya, bahkan umat Nabi Muhammad pun masih ada yang salah.
Jangan mentang-mentang, oh dia kan umat Nabi Muhammad sudah pasti benar. Tidak seperti itu juga. Toh banyak umat Nabi Muhammad yang sesat, banyak umat Nabi Muhammad yang ngawur, yang pemahamannya salah, yang pemahamannya keliru, banyak. Nah, oleh karena itu dalam memilih ilmu hikmah, jangan sekali-kali Anda berpikir mentang-mentang dia belajar di saya, oh dia ini benar. Mentang-mentang dia belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati, lalu Anda mempercayai semua ucapan dia. Lalu Anda meyakini semua ilmu-ilmu yang diijazahkan. Padahal tidak seperti itu. Meskipun dia alumni dari Padepokan Sukma Lanang Sajati, dia belajar di saya, tetap Anda harus kritis. Lihat ucapannya benar atau tidak. Kalau ucapannya melanggar syariat, jangan diikuti. Kalau hal-hal yang dia praktekkan melanggar akidah, jangan diikuti. Ya, lihat dulu dia ngaku ilmu ahli hikmah, bahkan ada yang mengaku bisa otak-atik ilmu. Tanya dulu, lu bisa baca kitab enggak? Dasarnya apa? Kitabnya apa? Tanya dulu seperti itu. Ada yang ngaku bisa baca kitab, punya terjemahan kitab banyak. Tanya dulu, bisa baca kitab enggak? Suguhkan kitab kepada dia. Banyak yang seperti itu. Ngaku-ngaku bisa baca kitab, ngaku-ngaku punya banyak kitab. Banyak yang seperti itu, makanya harus kritis. Jangan mentang-mentang dia murid saya, jangan mentang-mentang si A, si B, si C ini murid saya, lalu Anda tidak kritis. Jangan, tetap harus kritis. Karena ada sebagian murid saya juga, ya, yang mengambil keilmuan dari orang lain. Ya, maksudnya dari orang lain ini, oke, misalkan saya punya murid si A. Si A ini belajar di saya 10 keilmuan, tapi belajar di orang lain 30 keilmuan. Untuk 10 keilmuan, saya berani menjamin itu sumbernya dari saya dan jelas sumbernya. Tapi yang keilmuan yang sisanya yang dia ambil dari orang lain, saya tidak tahu menahu, itu urusan dia. Karena ada yang ambil ilmu dari orang lain lalu mengatasnamakan itu ilmu dari saya. Banyak yang seperti itu. Ya, mentang-mentang punya label murid Sukma Lanang Sajati, dia ambil ilmu dari mana saja, lalu dia maharkan, lalu dia ajarkan meskipun ilmunya tidak jelas. Lalu dia mengklaim ini dari SLS, padahal bukan dari saya. Padahal bukan dari saya. Ada yang seperti itu, ada. Jadi, mau siapapun orangnya, mau dia belajar kepada saya, maupun dia murid saya yang sudah 3 atau 4 tahun, tetap harus kritis. Bahkan, meskipun dia orang terdekat saya punya orang dekat loh. Saya punya orang dekat seperti Sukma Satria Perkasa, ya, Kang Sukma Pirus. Ada Andrian Arifin, Forum Al-Hikmah. Ada Ajelan Jailani, Pacar Sukma. Nah, tetap meskipun kepada orang-orang tadi, tetap Anda harus kritis. Kalau Andri ngomongnya aneh-aneh, jangan diikuti meskipun dia dekat sekali dengan saya. Kalau Panji Ajelan Jailani ngomongnya aneh-aneh, punya akidah aneh-aneh, jangan diikuti meskipun dia bareng terus sama saya. Kalaupun Sukma Pirus ngomong yang aneh-aneh, ya jangan diikuti. Termasuk saya sendiri. Kalau saya ngomong aneh-aneh, akidah saya, pemahaman saya di luar daripada pemahaman yang diajarkan para ulama, maka saya jangan diikuti. Oleh karena itu, pentingnya untuk teman-teman memiliki ilmu, pentingnya belajar, mengaji. Kalau ada kita belajar kepada guru kita ngomong ABC, kita jangan ragu dalilnya mana. Jangan ragu untuk bertanya demikian. Itu dari kitab apa? Itu dari kitab mana, siapa, kitab itu pemilik apa, pengarangnya siapa. Wajib seperti itu, harus kritis. Itu namanya musyafahah, bukan su'ul adab, tapi itu musyafahah. Itu musyafahah, bukan su'ul adab. Kalau su'ul adab, kita menentang pemahaman guru kita menyerang pemahaman guru kita tanpa adanya proses negosiasi atau proses diskusi. Tapi kalau misalkan kita memiliki pertanyaan terhadap pemahaman yang guru kita ajarkan, maka itu sah-sah saja. Kita bertanya ini dasarnya dari mana? Saya begitu kok, guru saya mengajarkan A, mengajarkan B, mengajarkan C. Terus saya tanya, itu kitabnya dari mana sih? Saya juga pengen belajar. Akhirnya dia ngomong kitab anu. Saya beli kitabnya, saya pelajari. Oh, ternyata bener. Dan itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja di dunia ilmu hikmah. Ya, oleh karena itu di poin terakhir, tetap Anda harus tahu bibit bebet bobot sang guru. Meskipun guru Anda belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati, Anda harus meneliti bibit bebet bobot guru Anda. Karena ada murid yang belajar di Padepokan Sukma Lanang Sajati, murid yang belajar di saya, tapi dia membuka forum grup WhatsApp cabul. Ada, saya tahu nama grupnya aja, saya tahu inisial grupnya namanya B. Grupnya ada inisial B apa gitu kan. Pokoknya awalnya B, nama akhirnya family. Ya ada, dan laporan itu masuk kepada saya. Ya, awalnya saya mendapat laporan apakah di Sukma Lanang Sajati mengajarkan A, mengajarkan B, mengajarkan C. Tidak, saya bilang siapa, saya nggak pernah mengajarkan hal itu.
Dan akhirnya si orang tadi ngirim screenshot, oh ini ada grup begini. Oh, itu si A, saya tahu. Tapi saya tidak ngomong seenaknya. Karena untuk menasihati orang harus tatap mata. Kalau kita menasihati orang secara sembarangan di depan umum, itu bukan menasihati tapi mempermalukan. Oleh karena itu, saya tahu orang ini sempat menjadi orang cabul, manusia cabul. Dia belajar di saya dan akhirnya dia jualan jimat cabul, jimat birahi, hampir menjadi dukun cabul. Tapi tetap saya harus nunggu situasi 4 mata dulu baru saya kasih tahu dan nasihati dia. Dan itu pun kalau dia perlu nasihat. Kalau dia tidak perlu nasihat, tidak akan saya kasih tahu. Lalu apa tanggung jawabnya saya sebagai seorang guru jika saya tidak ngasih tahu dia? Di mana-mana seorang guru itu mengajarkan, bukan memastikan muridnya menjadi baik, tapi mengajarkan. Dan kalau muridnya sudah tidak mau menjadi baik, untuk apa diajarkan? Syarat murid ini mau menjadi lebih baik adalah mengikuti ajaran gurunya. Guru saya mengatakan A, B, C, saya lakukan itu. Guru saya melarang jangan begini, jangan begitu, saya lakukan itu. Itu tandanya saya ingin belajar. Dan ini kasusnya, orang ini sudah saya kasih tahu, ini salah, ini gak boleh. Tapi masih dilakukan, itu artinya dia kurang ajar dan dia tidak mau belajar. Ya sudah, kalau sudah begitu, untuk apa saya ngemis-ngemis ke dia? Toh kalaupun dia salah, saya sudah mengajarkan. Kalaupun saya nanti ditanya di akhirat, kenapa murid kamu melakukan ini? Ya Allah, saya sudah mengajarkan yang baik kepada dia, tapi dia masih tetap keras kepala. Dan ingat, Anda nih, murid-murid saya, wabil khusus murid-murid saya, untuk umumnya, untuk semua pengamal ilmu hikmah, Anda melakukan A, B, C, melakukan hal-hal aneh, jual media cabul, media birahi, media yang sekiranya dapat menjerumuskan orang kepada dosa, mengajarkan keilmuan-keilmuan yang memang keilmuan tersebut sudah menyeleweng. Maksudnya menyeleweng ini pakem-pakemnya di luar syariat Islam. Kemudian Anda yang terlalu asyik menjual keilmuan tanpa Anda mempelajari ilmu tersebut, hati-hati ya. Karena kita semua akan mati dan semua yang Anda keluarkan hari ini, detik ini, besok, kemarin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekian dari saya, kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.